Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah mempersiapkan program pembangunan sumur resapan sebagai salah satu langkah mengantisipasi banjir tahunan yang rutin menyambangi kawasan ibu kota. Drainase vertikal yang menjadi dasar dari sumur resapan ini diyakini Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu alternatif jalan keluar yang mampu mempercepat proses surutnya air atau mengurangi genangan air saat musim banjir tiba. Pak Anies, sebetulnya bagaimana sih sistem kerja dari sumur resapan yang dibangun di beberapa titik, salah satunya di sini? Sistem kerjanya gini, nomor satu ditentukan tempatnya yang memiliki permeabilitas yang baik, daya serap tanah, sehingga ketika air itu diturunkan, dia langsung terserap ke dalam tanah. Lalu tempat-tempat yang memang kalau dialirkan ke kanan kiri nggak bisa. Itulah sebabnya kenapa vertikal drainase ini menjadi penting, karena banyak tempat-tempat di Jakarta itu dulunya rawa. Rawa itu memang rendah. Ada rawa belong, rawa mangun, rawa bebek. Itu kita banyak sekali rawa-rawa di Jakarta ini. Lalu gagasan apa yang sesungguhnya mendasari pembangunan sumur resapan ini? Mengapa terkesan tidak memiliki perencanaan yang matang? Namun dalam pelaksanaannya, proyek ini banyak mendapat kritik dari masyarakat karena secara fisik tampak dibangun tidak di lokasi yang semestinya. Bahkan seorang warga sempat mengabadikan bagaimana proses pembuatan sumur resapan yang tidak efektif itu. Tapi yang jelas, kalau banjir kerendam semua gitu loh. Ya sekarang kalau tanya ini berapa nyerapnya tergantung air yang dari sana, yang dari kali. Kalau airnya tetap ada terus ya sama juga. Kalau airnya tetap ada terus ya sama juga. Kalau airnya tetap ada terus ya sama juga. Proyek dari Pemprov DKI Jakarta bikin sumur resapan di atas trotoar. Lantas air dari mana yang akan masuk ke dalam kalau trotoarnya sendiri lebih tinggi dari jalan, dari permukaan jalan, ditambah lagi sumur resapannya lebih tinggi, terus air apa yang akan meresap ke dalam? Ini Pemprov DKI Jakarta betul-betul jalan. Selain itu, warga lainnya juga sempat menguji efektivitas dan peranan langsung sumur resapan saat kondisi hujan. Dalam video yang sempat viral ini, terlihat bagaimana fungsi dari sumur resapan yang dibangun di sekitar rumahnya. Bangunan sumur resapan ini juga sempat dirasakan warga RW 04 Kelurahan Pela Mampang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Bahkan meski telah dibangun sumur resapan yang jumlahnya mencapai 4 lubang, banjir yang terjadi justru berlangsung lebih lama dari biasanya. Bagaimana perbandingannya ketika sebelum ada sumur resapan dan juga sesudah ada sumur resapan? Misalnya banjirnya ini, apakah kemudian surutnya jadi lebih cepat atau seperti apa, Pak? Ya sebenarnya saya juga belum pernah membandingkan antara sebelum ada ini sama sesudah. Tapi yang jelas kalau banjir kerendam semua gitu loh. Ya sekarang kalau tanya ini berapa nyerapnya tergantung air yang dari sana, yang dari kali. Kalau airnya tetap ada terus ya sama juga. Gitu loh. Misalnya sekarang banjir terus gitu. Mau 2 hari 2 malam banjir terus tetap juga sama juga. Ya. Jadi di tanggal 12 November 2021 pemirsa, di daerah ini tempat saya berdiri sempat terjadi banjir dari ketinggian tadi Bapak sampaikan ya Pak ya. Itu surutnya berapa lama Pak? Waktu tanggal 12. Yang tanggal 12 itu lebih dari 6 jam ya. Lebih dari 6 jam? Ya, dari mulai jam setengah 4 sampai jam 2 malam. Nah Pak, kalau ada kesempatan untuk berkomunikasi misalnya, apa yang ingin Bapak sampaikan sih Pak? Terutama terkait dengan kondisi di sini yang sering banjir yang Bapak sampaikan, dan juga terkait dengan sumur resapan. Ya tentunya warga di sini menginginkan kali itu diperbaiki turapnya sepanjang kali Pondok Karyani kompleks ini. Nah, kemudian peninggian jembatan. Jembatan ini kan kalau air mau lewat gitu, mentok bibir apa namanya? Jembatannya? Ya,
sehingga lompat. Oh, jadi meluap maksudnya? Meluap apa namanya? Iya, meluap Agar kan? ya. Oke. Itu kalau mungkin ditinggikan mungkin agak berkurang karena air yang dari kali itu tidak masuk ke komplek. Oke. Dan ketika itu juga sudah ada sumur resapan di sini ya Pak ya? Nah, di tempat yang seperti ini, cekung ini, dibuatkan sumur resapan ini. Ini contohnya. Coba salah satu, Mas, bukain coba, Mas. Oh, oke. Jadi nanti kita mau melihat ya Pak Ya, bagaimana kita tunjukin proses nih. aliran air ya di Ya. sumur resapan ini. Ya, makasih. Terima kasih Mas. Makasih ya. Nah, gini. Ini ada dua. Satu adalah ini bak kontrol. Bak kontrol itu air masuknya di bak kontrol. Jadi airnya masuknya di sini dari bak kontrol. Kenapa ditaruhnya di bak kontrol? Supaya kalau ada kotoran, ada sampah, itu tidak masuk ke dalam sumur. Oh, disaring Dia dulu disaring gitu, dulu Pak? di sini. Nah, setelah dari sini, ini nanti ada selang, ada apa pipa. Pipa masuk ini bak kontrol, dari bak kontrol kemudian masuk ke sumur. Nah, disinilah air itu keluar. Cerdas memang sumur resapan buatan Anies Baswedan atau program Anies Baswedan. Menyerap air atau menyerap anggaran. Anies Baswedan adalah sosok yang pintar mencari peluang. Ia seorang dosen, terus naik menjadi menteri, dan terus menjadi gubernur DKI Jakarta. Soal bicara, Anies Baswedan boleh dikatakan pemenang, tapi soal kerja belum tentu. Tak hanya berbicara menggunakan bahasa Indonesia, ia pun fasih menggunakan bahasa Inggris. Anies Baswedan begitu mengagumkan dengan kata-katanya, dan itu bisa kita maklumi karena ia adalah yang berprofesi dosen dan menjadi menteri. Setiap hari di depan para mahasiswa sebelum terjun ke dunia politik, ia akan berbicara kata-kata yang indah untuk menghadapi mahasiswanya. Memang betul, Anies Baswedan sudah tidak diragukan lagi. Di era menteri, siapapun yang menjadi skala prioritas dipertahankan adalah hasil kerjanya dengan dipecatnya Anies Baswedan dari kursi Kemendikbud. Meski baru 2 tahun akan diasumsikan oleh banyak orang bahwa Anies Baswedan sebenarnya tidak bisa bekerja dan ia pun harus di-reshuffle dari kabinet Jokowi. Meskipun dia piawai dalam berbicara dengan menggunakan kata-kata menjadi tim pemenang Jokowi. Walaupun begitu, karir politiknya akhirnya kembali hidup setelah direkomendasikan oleh Yusuf Kala pada Pilkada tahun 2017. Meyakinkan warga Jakarta dengan dirinya layak dipilih dengan dalih keberpihakan. Dalih keberpihakan Anies Baswedan terhadap rakyat, di mana saat itu Anies Baswedan maju sebagai gubernur DKI Jakarta didukung oleh ribuan para pendemo. Dibuatkan Anies terkait naturalisasi sebagai upaya penjagaan banjir yang ramai di media sosial. Bahkan Anies Baswedan saat menjadi gubernur DKI Jakarta, ia pun melubangi jalan yang sudah bagus dan diberi ring beton. Tak hanya jalan yang mulus, sungai pun diberi beton. Ini sangat jauh dari akal sehat kalau tujuannya untuk mencegah banjir, meskipun dalil yang digunakan oleh Anies Baswedan adalah sunatullah dengan memasukkan air ke dalam tanah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tanah di Jakarta menurun karena ledakan populasi dan eksploitasi air bawah tanah. Permukaan air laut pun menjadi banjir. Jakarta ada di pinggiran, contohnya adalah daerah Muara Angke yang tempatnya menjadi langganan banjir rob. Hal ini tentu saja tidak bisa dilaksanakan atau diselesaikan dengan sumur resapan ala Anies Baswedan. Selanjutnya, air comberan di beberapa tempat di wilayah DKI Jakarta pun bisa membuat genangan yang tidak lancar meskipun bukan di musim penghujan. Hal ini seperti menunjukkan bahwa tidak ada resapan yang maksimal. Anak SD pun mempelajari bagaimana fungsi hutan yang sebenarnya untuk mencegah banjir, sehingga menyediakan cadangan air tanah karena air hujan tidak langsung mengalir namun meresap ke tanah. Dari pelajaran SD kita tahu bahwa resapan itu bisa dilakukan dengan penanaman pohon di tempat terbuka. Justru bukan menebangi pohon di Monas seperti yang dilakukan oleh pemerintah provinsi zaman Anies Baswedan dengan alasan ingin membuat arena Formula E. Sumur resapan Anies Baswedan berpengaruh untuk banyak mencegah banjir. Meskipun sumur resapan Anies Baswedan sulit berfungsi untuk menyerap air ke dalam tanah atau sesuai dengan sunat Allah, tetapi sumur resapan yang dibuat Anies Baswedan menjadi serapan anggaran dan proyek yang cukup besar. Lalu yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah siapa yang diuntungkan dari proyek tersebut? Bahkan ada beberapa tempat yang tidak masuk akal untuk ditempatkan sebagai sumur resapan, yaitu di atas trotoar, bahkan merusak jalan-jalan. Lalu saat ini warga DKI ingin menutup kembali sumur resapan.